Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallam tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali bersyukur kepada Allah dan senantiasa memuja dan memujinya, mengagungkan dan menyanjung kebesarannya subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di salah satu dari tempat terbaik yang dimilikinya, atau salah satu dari rumah-rumahnya subhanahu wa ta'ala, yaitu masjidnya. Dan sering kita dengarkan bahwa setiap orang-orang yang mereka hadir di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, maka mereka itu adalah tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mendengar kata tamu, maka yang terlintas dalam benak kita itu adalah mereka itu orang-orang yang diundang. Dan biasanya yang namanya undangan itu adalah bukan orang biasa atau orang-orang yang dipandang mulia sehingga mereka diundang. Sehingga orang-orang yang mereka berada di masjid-masjid kaum muslimin, orang-orang yang mereka berada di rumah-rumah Allah, terutama untuk sebuah kegiatan yang mulia, mereka adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala undang, dan kita ijabahi undangan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan mudah-mudahan kita memang dijadikan oleh Allah azza wa jalla dari orang-orang yang dimuliakan olehnya dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia dari para hambanya, dan kemudian kita ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, penghulu manusia dari bangsa Arab ataupun yang non Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan kekhususan dari Allah Azza wa Jalla yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun dari hambanya, berupa jawami'ul kalim, yaitu manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kekhususan dengan berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang ringkas namun mengandung makna yang sangat padat. Beliaulah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua di antara orang-orang yang senantiasa bisa mempelajari setiap ungkapan dan perkataan-perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, sabda demi sabda-sabda beliau, hadis demi hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka semoga Allah azza wa jalla melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan juga semoga salawat dan salam dari Allah terlimpah kepada semua umat yang mereka senantiasa mengikuti syariat dan tuntunannya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, sesungguhnya di antara perkara yang sepantasnya dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi seorang hamba atau menjadi sebuah tambahan ilmu bagi seorang muslim dan muslimah adalah pemahaman mereka tentang hadis-hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena ungkapan beliau adalah jawami'al kalim, yang tadi sempat kita singgung bahwa Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, ungkapan yang singkat namun memiliki makna yang padat dan syarat akan faidah. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini yang insyaallah taala akan menemani kita di setiap Sabtu pekan ketiga. Kita akan membaca hadis demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memilih tema hadis atau pembahasan hadis. Mengapa hadis yang kita jadikan sebagai pilihan dalam kajian kita? Karena alhamdulillah yang berkaitan dengan akidah telah dipelajari dan telah ada ustaz yang menyampaikannya. Permasalahan ibadah juga telah ada yang menyampaikan. Masalah hadis ini yang akan kita pilih dan yang menjadi pelengkap kalau sekiranya nanti Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan ustaz di pekan yang keempat. Minta kepada beliau kalau bisa ditambah dengan pelajaran tafsir, tadabbur Al-Quran, ya, sehingga akidahnya dapat, untuk ibadahnya ada, untuk hadisnya kita mendengar, dan untuk tafsir Al-Qurannya pun kita peroleh. Sehingga mudah-mudahan itu semua menjadi bagian daripada usaha kita untuk mendalami agama yang mulia ini. Karena memang tafsir kita butuhkan, hadis penjelas bagi Al-Quran. Aqidah adalah merupakan pegangan mutlak yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Ibadah dipelajari karena kita berada di atas muka bumi ini bukan hanya untuk beraqidah, bukan hanya untuk memiliki keyakinan yang benar, akan tetapi kita juga harus memiliki tatanan ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aqidah, ibadah, sunnah dan tadabbur Al-Quran merupakan cakupan pembahasan yang sudah selayaknya dipelajari dan juga ada di dalam harian atau pekanan setiap muslim untuk kemudian mereka tambahkan sebagai wawasan pengetahuan mereka. Kaum muslimin muslimat sekalian, ikhwani wa akhwati yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adapun kitab yang akan kita bahas insyaallah, kita tidak akan mengambil kitab-kitab yang berat-berat. Kita juga tidak akan terlalu mengambil yang ringan-ringan. Namun kita ingin mengambil beberapa hadis dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh salah seorang alim, salah seorang yang faqih, yaitu Al-Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Kitabul Jami' adalah bagian akhir dari kitab Bulughul Maram. Ya, dari karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitabul Jami' ini kitab yang membahas tentang al-bir, kebaikan atau bakti, as-silah, hubungan antar sesama manusia, al-adab wal akhlaq, kemudian tentang adab dan akhlak. Kitabul Jami'. Kitab Bulughul Maram itu ada beberapa bab di dalamnya. Ada bab taharah, ada babu salah, ada babu zakah, ada kitabus siyam, ada kitabul hajj, kan begitu. Nah, di bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram ada namanya kitab Al-Jami' yang membahas tentang birrul walidain ada, kemudian tentang silaturrahim ada, tentang adab ada, tentang akhlak ada, muamalah juga dibahas di situ. Sehingga ini yang mudah-mudahan bisa menemani kita di setiap Sabtu pekan ketiga di setiap bulannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendalami dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebenarnya alasan atau landasan mengapa kami memilih hadis, ya, kenapa memilih hadis? Karena berangkat juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan apa? Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Liyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir mendengarkan hadis di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini yang menjadi landasan
utama kenapa kami memilih hadis. Karena para ulama banyak mereka memberikan perhatian terhadap hadis. Di samping perhatian ke mereka juga banyak tentang masalah akidah, na'am. Ibadah iya, ulumul Quran dan tafsirnya juga banyak. Tapi tidak sedikit di antara para ulama yang mereka menaruh perhatian khusus tentang permasalahan hadis. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga salah seorang temannya yang dalam satu kegiatan yang sama dan dalam kerjaan yang sama, maka setelah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala falyuballighi syahidu minkum al-ghaib, hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka akhirnya mereka berdua berinisiatif untuk ada salah satu di antara mereka yang hadir kemudian menyampaikan kepada yang tidak hadir dan bergantian. Hari ini Umar yang pergi mengambil hadis Rasulullah SAW, kemudian nanti disampaikan kepada temannya. Di kali kesempatan yang lain temannya yang berangkat menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang dia dengarkan dia sampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan apa yang saya dapatkan dulu dalam pelajaran bersama dengan guru-guru kami, imma itu di sekolahan, di pondok pesantren ataupun di tempat-tempat yang lainnya, atau ketika kita mendengarkan dari dosen-dosen kita, maka itu pula yang menjadikan saya atau kita untuk tidak punya alasan juga menyampaikan kepada kita semua yang hadir. Karena saya menyaksikan dan mendengarkan dari guru-guru kami, maka kami pun menyampaikan kepada kita semuanya untuk sama-sama kita pelajari. Bagi saya sebagai tambahan wawasan kalau ada yang baru dan dalam rangka mudzakarah, mengulang, memurajaah. Bagi jamaah jika itu pelajaran yang baru juga menjadi tambahan wawasan. Kalau pernah mendengar juga min babil murajaah, bagian daripada memurajaah. Juga di antara yang menjadi alasan kita kenapa kita memilih hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fara'aha atau fawa'aha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, semoga Allah merahmati orang yang mereka itu mendengarkan ucapanku lalu memperhatikan dan menghafalnya. Siapa yang mendengarkan hadisku kemudian dia menghafal dan memperhatikan atau memahaminya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajahnya itu berseri-seri. Itu alasan yang kedua. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menyatakan semoga Allah menjadikan wajah orang itu berseri-seri, mereka yang selalu bersama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, kenapa hadis yang kita pilih? Karena kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung dari sisi apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya atau tidak? Siapa orang yang paling beruntung dalam masalah salawat? Hah? Siapa yang paling beruntung dalam masalah salawat? Ahlul hadis. Orang-orang yang mereka berkecimpung dengan hadis. Ya atau tidak? Setiap kali mereka membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali mereka membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar seorang ustaz Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menyalin, ya, ketika mereka menyalin dari satu manuskrip disalin kepada tulisan mereka, mereka tengok, mereka tulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menghafal sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan terus orang yang belajar hadis adalah orang yang paling beruntung dari sisi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dari tadi mulai kita awal ngaji sampai detik ini kira-kira berapa kali kita sebut? Udah nggak terhitung, ya Allah. Bagaimana kalau sekiranya kita terus bersama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di malam hari ini saja kita sudah berkali-kali, dan kata Nabi SAW, orang yang paling beruntung
Ya, orang yang paling beruntung besok di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling banyak bersalawat, mereka lah orang yang paling beruntung dari sisi hal keutamaan tersebut. Maka setidaknya 3 alasan tadi yang mendasari kenapa kemudian kita memilih untuk mempelajari kitab-kitab hadis para ulama yang merangkum dan menghimpun daripada ungkapan-ungkapan dan pembicaraan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga min bab at-tashabbuh bil a'mal salihah, juga termasuk di antara bab kita bertasyabbuh dalam perkara yang baik. Boleh enggak tasyabbuh? Boleh enggak tasyabbuh? Tasyabbuh bil kiram boleh. Tasyabbuh dengan perkara yang baik boleh. Sebagian salaf menyatakan tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil qirami falahun. Sekiranya kalian tidak bisa bersama seperti mereka, bertasyabbuhlah. Apa itu tasyabbuh? Meniru-niru. Ya kalaupun nggak bisa sama seperti mereka, setidaknya kita ikut-ikutan seperti mereka. Karena meniru-niru hal kebaikan itu membawa kebaikan yang lain. Makanya para ulama hadis sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhadzab, juga beliau Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkamnya, kemudian ulama-ulama yang lain seperti Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Masabihus Sunnah, dan ulama-ulama yang lain. Mereka mengawali buku-buku mereka dan pembahasan hadis mereka, dan juga di awal pertama kali mereka mempelajari hadis, mereka tidak akan melupakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis apa? Hadis ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam rangka untuk mengikuti dan kita mengambil sunnahnya orang yang telah mendahului kita, karena Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menyatakan man kana mustannan falyastanni biman qad mat fa innal hayya la ta'manu alaihi alfitnah. Kata beliau, siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambil contoh itu dari orang yang sudah wafat. Ngambil contoh dari orang yang sudah wafat, karena yang masih hidup tidak selamat dari fitnah, ya atau tidak? Itu Abdullah bin Abbas menyampaikan dahulu di zamannya. Dan yang sudah mati di sini siapa maksudnya? Para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Dan kita juga bisa ambil dalam bab ini, kita mengambil teladan dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Para ulama, mereka dalam membahas hadis, dalam menulis buku hadis, dalam mengawali pembicaraan tentang hadis, maka mereka selalu menjadikan hadis yang pertama yang mereka pelajari adalah hadis al-ikhlas. Tentang hadis ikhlas. Hadis apa? Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Abi Dizbah al-Bukhari wa Abu al-Hasan Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi
Keduanya adalah dua imam hadis terkemuka, dan keduanya adalah pemilik dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, As-Sahhul Kutubi Al-Musannafah, kitab yang paling sahih yang ditasnif, yang ditulis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah merahmati keduanya. Ma'asyiral muslimin, walaupun saya yakin hadis ikhlas telinga kita sering mendengar, hadis ikhlas mungkin bahkan kita sering menghafal, sering kita ulang-ulang, namun ternyata permasalahan keikhlasan adalah permasalahan yang sangat sulit untuk kita dapatkan. Ya, iwallah, kita bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lebih susah untuk kita jaga selain daripada keikhlasan. Di awal ikhlas, di pertengahan amal rusak. Di awal yang rusak terkadang sejak awal punya niat sudah rusak niatnya. Terkadang di awal selamat, di pertengahan salat aman, di akhir salatnya selesai, namun setelah amal itu selesai hilang keikhlasan, diceritakan kepada orang. Ini semuanya apa? Menunjukkan perkara ikhlas perkara yang berat, ya, perkara yang berat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hadis ini ketika Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga ashabus sunan yang lainnya, Sunan Ad-Darimi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, ya, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka semuanya mencantumkan hadis ini, hadis tentang permasalahan niat, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan semua ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya permasalahan ikhlas. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah menyatakan hadis ikhlas, innamal a'malu binniyat. Kata Imam Asy-Syafi'i, hadis ikhlas itu adalah hadis yang mencakup 70 bab masalah fikih. Bayangkan, hadis innamal a'malu binniyat ini hadis terkandung di dalamnya 70 bab dalam ilmu fikih. Coba kita untuk mencari 5 ilmu yang dicakup oleh hadis ini saja mungkin udah bingung apa. Paling tentang bab keikhlasan, bab niat, ya, kan begitu. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kita siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ya, orang yang zuhud, orang yang abid, orang yang alim, orang yang mutawadhi, ya, tapi luar biasa pendalaman beliau tentang masalah hadis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mencari satu hadis, menyimpulkan berbagai macam hukum dari satu hadis, menunjukkan akan kecerdasan beliau rahimahullah taala. Dan ternyata beliau bisa mengumpulkan dan mengeluarkan 70 bab ilmu fiqih yang diambil oleh beliau dari satu hadis tadi, dari hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan hadis ini dalam pembukaan kitabnya, ya, tidak ada satupun ulama hadis lainnya yang menentang, ya. Dan karena memang ulama-ulama terdahulu mereka menjadikan ini, hadis ini adalah hadis yang pertama kali mereka pelajari. Bahkan di antara para ulama yang menyatakan dan tentang masalah hadis ini, di antaranya adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau menyatakan hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang poros agama Islam. Karena ikhlas, ikhlas itu apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Aqidah. Maka hadis ikhlas mencakup tentang aqidah. Hadis ikhlas mencakup tentang ibadah. Ya atau tidak? Tentang masalah hadis ikhlas, di sana ada aqidah, di sana ada ibadah. Maka penting untuk diketahui oleh seorang muslim tentang masalah hadis ikhlas ini. Makanya hadis Umar radhiyallahu taala anhu ini termasuk di antara hadis yang dikatakan oleh para ulama, agama Islam ini dibagi menjadi 3 dan ketiga-tiganya diawali oleh hadis, ya. Artinya ada 3 hadis, ya, ada 3 hadis
yang menghimpun banyak bab dalam agama Islam ini. Sepertiganya ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Sepertiganya lagi dalam hadis apa? Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga adalah al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini 3 hadis pokok agama Islam. Saya ulang, ada 3 hadis yang menjadi pokok ajaran agama Islam. Ada 3 hadis yang menjadi pokok ajaran agama Islam. Hadis yang pertama hadis tentang niat, ikhlas. Ya, ada 3 hadis yang menjadi pokok ajaran agama Islam. Pertama adalah innamal a'malu binniyat. Tentang amalan itu tergantung kepada niatnya, hadis tentang ikhlas. Hadis yang kedua, hadis tentang haramnya bid'ah. Ya, tentang man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngada membuat hal yang baru di dalam urusan agama ini yang tidak ada panutannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis tentang apa? Kejelasan perkara halal dan haram. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang kejelasan perkara halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara halal dan haram perkara syubhat yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Ini 3 hadis menjadi pokok agama Islam. Ya, 3 pokok agama Islam terkandung dalam hadis ini. Ya, bayangkan jemaah sekalian, tentang masalah innamal a'malu binniyat. Ini masalah apa? Tauhid. Man ahdatha tentang masalah apa? Ittiba'us sunnah. Ya atau tidak? Man ahdatha fi amrina hada, perintah untuk mengikuti sunnah. Al halal bain, al haram bain, masalah apa? Muamalah. Akidahnya diatur. Ya, ibadahnya diatur, muamalahnya diatur. Makanya ini adalah 3 pokok masalah agama. Karena agama, akidah, ibadah, muamalah. Iya atau tidak? Agama 3. Aqidah, ibadah, muamalah. Enggak ada yang lepas dari ini. Yang berkaitan dengan keyakinan aqidah. Yang berkaitan dengan amaliyah seorang hamba dan ibadah, ya bab ibadah. Masalah pergaulan, interaksi, semuanya dalam bab muamalah. Nah, makanya agama Islam terkandung semuanya dalam 3 hadis ini. Maka yang ma'asyiral muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, sangat beruntung bagi orang-orang yang mereka belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat sekalian rahmati Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Baik. Pertanyaan saya, apa itu niat? Apa itu niat? Sesuatu yang direncanakan dalam hati. Berarti nggak boleh diucapkan. Yang terucap niat atau bukan? Niat juga. Tadi dalam hati. Apa itu niat? Keinginan untuk berbuat sesuatu. Iya, itu niat. Keinginan. Keinginan apa? Pokoknya keinginan. Itulah niat. Baik. Niat artinya adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Tujuan dan keinginan. Nah, jadi dinamakan dengan niat adalah keinginan. Mau itu dalam hati ataupun yang
yang terucap itu adalah niat. Pada dasarnya kita tidak berbicara tentang bagaimana hukum niat dan bagaimana cara berniat. Kita berbicara tentang apa? Makna niat. Niat adalah apa? Keinginan dan tujuan. Itu adalah niat. Setiap orang yang punya keinginan, maka itu adalah niat. Ketika ada sesuatu yang dituju, maka tujuan itu menjadi niat bagi dia. Paham di sini? Sehingga setiap orang yang sudah punya keinginan, maka kita katakan ya tergantung niat antum. Niat antum itu apa? Ya kan gitu. Saya mau ke masjid untuk salat lah. Berarti udah ada niat untuk salat. Jadi perlu nggak ada lafaz lagi? Perlu tidak ada lafaz lagi? Tidak perlu, karena sudah ada niat. Di mana letak niat tadi? Karena ada keinginan mau ke masjid. Mau ngapain ke masjid? Ustadz, kan banyak keinginan mau ke masjid. Iya, tapi ketika itu anda ke masjid mau ngapain? Gak mungkin waktu sholat duhur anda ke masjid pengen sholat isya. Iya kan? Sehingga keinginan dan tujuan kita itu adalah dinamakan dengan niat. Sebagian ulama menyatakan niat itu adalah azmul qalbi bil amali. Ya, azmul qalbi, tekad hati untuk melakukan suatu amal. Itu adalah niat. Saya mau nanya sekarang, semua yang kita lakukan ada nggak niat sebelumnya? Semua yang kita amalkan ada nggak niat sebelumnya? Mandi ada niat nggak? Makan ada niat nggak? Mau kerja ada niat nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Anda mau mandi ya dilafazkan. Mau mandi ada pelafazan niat. Mau kerja ada pelafazan niat. Hah? Mau kerja ada pelafazan niat. Hah? Nawaitul amal. Hah? Enggak ada kan? Artinya anda berangkat dari rumah keluar dengan niatan pengen nyari rizki itu? Ya atau tidak? Berarti anda ketika keluar rumah sudah berniat. Niatnya apa? Mau kerja. Kan kita sering mengatakan, loh kok nggak jadi kerja pak? Kenapa? Iya, niatnya tadi mau kerja, tapi di tengah jalan dapat kabar ternyata ada keluarga yang meninggal atau sebagainya. Niatnya tadi mau kerja. Kita tanya kepada orang tersebut, tadi sebelum kerja niatnya gimana bunyinya? Kalau mereka yang menyatakan niat harus dilafazkan, loh kan kerja bukan ibadah. Wih, siapa bilang kerja bukan ibadah? Kerja ibadah atau bukan? Kerja ibadah atau bukan? Ibadah perlu niat atau tidak? Perlu. Terus dilafazkan atau tidak? Tayyib. Jadi di sini kalau kita katakan tidak ada lafaz niat, marah atau tidak? Tayyib jemaah sekalian, paham di sini? Semua amal pasti ada niat. Anda mau mandi, ada nggak niat sebelumnya? Ada niat nggak sebelumnya? Kalau nggak ada niat nggak akan mandi. Kalau nggak ada niat nggak akan mandi. Bukti punya niat mandi ngapain? Terkadang nyari sabun dulu, oh sabun habis, nyari sabun. Handuk nggak ada, ngambil handuk, ya atau tidak? Tanda ada niat. Niat kali nak mandi, gitu kan? Kenapa orang terkadang bawa ember kecil, bawa sabun, bawa apa, pergi ke tepian? Karena ada niat mau ngapain? Nyari ikan. Oh, mandi. Kan begitu? Tanyakan niat antum tadi di rumah gimana lafaznya? Bahasa Arabnya aja nggak tahu mandi itu apa? Terus kita sengaja aku mandi untuk Allah Azza wa Jalla gitu? Alah, tidak. Karena niat itu adalah azam. Tahu azam? Ya, ada tekad, ada keinginan, ya, ada himmah, ya, kemauan. Ini namanya apa? Niat. Jadi orang ketika mau salat, ya, niat. Tetapi dalam semua niat tadi harus ada di situ untuk siapa? Ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan ini. Kata-kata untuk siapa ini tidak kemudian perlu kita lafazkan. Untuk siapa tidak perlu kita lafazkan. Kan selalu dikatakan lillahi ta'ala. Allah tahu mana yang lillah dan mana yang tidak lillah. Allah tahu mana yang untuk dia dan mana yang bukan untuk dia. Walaupun lisan kita menyatakan lillahi ta'ala, sementara hati kita bukan untuk Allah, kira-kira berguna enggak ikrar dia lillahi ta'alanya? Tidak. Tayyib. Karena Allah tahu
Keikhlasan itu dari siapa? Dan muncul dari hati yang seperti apa? Allah tahu. Dan satu konsep ikhlas, ini yang perlu Anda pahami baik-baik. Satu konsep ikhlas itu adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia ikhlas. Itu konsep ikhlas. Tidak ada seseorang yang tahu kapan dia ikhlas. Kalau ada orang sadar dia itu ikhlas, maka ketika itu dia bukan orang yang ikhlas. Paham? Kalau Anda mengatakan, oh udah terima aja, saya ikhlas kok, saya ikhlas, ketika itu Anda belum ikhlas. Karena keikhlasan tidak perlu disampaikan bahwasanya itu adalah satu. Ikhlas tidak perlu ada pengakuan dalam diri kita bahwasanya kita itu ikhlas. Ikhlas itu gimana sih? Ikhlas itu weslah natural gitu saja. Itu ikhlas. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau masih kita, alhamdulillah hari ini saya bisa ikhlas. Ini ada pertanyaan di sini. Emang seperti itu yang ikhlas? Belum. Karena orang yang ikhlas dia tidak akan sadar bahwasanya dia itu sedang ikhlas. Dan orang yang menilai dirinya ketika itu ikhlas, maka dia bukan orang yang ikhlas. Taib. Ini konsep dalam masalah ikhlas. Maka kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, para ulama menyatakan apa? Ada kaidah ya, al-a'malu binniyatiha. Amal itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kita mau salat, tidak ada pelafazan, tapi Allah tahu ini salat untuk apa dan untuk siapa. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, setiap orang yang pengen beramal, setiap orang yang paling pengen beramal, harus dia datangkan dua pertanyaan. Setiap mau beramal datangkan dua pertanyaan. Pertama, liman, untuk siapa? Kita mau salat, kita mau sedekah, kita mau umrah, kita mau haji, kita mau apapun itu, tanyakan ini untuk siapa. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kaifa, bagaimana engkau mau beramal? Ya, Anda mau salat, bagaimana salatnya? Anda mau puasa, bagaimana puasanya? Anda mau umrah, bagaimana umrahnya? Anda mau haji, bagaimana hajinya? Tayyib, untuk siapa, bagaimana? Dan ini menjurus kepada al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas untuk menjawab liman, untuk siapa? Mutaba'ah ya, bagaimana ya? Jawabannya adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga setiap amal itu diterima dan tidak diterimanya amalan tergantung kepada bagaimana niat seseorang. Ya, dari hadis ini. Karena kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan kadar niatnya. Coba Anda pahami baik-baik kata-kata ini, potongan ini. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah, likulli imri'in, bagi tiap-tiap manusia, ma nawa, apa yang dia niatkan. Anda akan temukan besok di akhirat. Kita akan temukan di akhirat balasan kita. Kalau Anda temukan, loh kok balasan saya sedikit, sementara saya beramal 65 tahun, 50 tahun, Anda bisa pastikan ketika itu ternyata sekian banyaknya amal yang kita lakukan kosong dari keikhlasan. Karena balasan kita besok di akhirat sesuai dengan kadar keikhlasan. Ya, banyak dan sedikitnya balasan kita di akhirat sesuai dengan kadar keikhlasan. Jika memang kita itu ikhlas, banyak akan kita dapatkan balasannya. Namun jika sekiranya sedikit yang kita dapatkan, itu tanda bahwasanya amalan kita dulu di dunia banyak yang tidak dilakukan karena keikhlasan. Nah, dan kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan dari perbuatannya
kecuali sebatas apa yang dia niatkan, ya. Sehingga jika niatkan itu untuk sesuatu keburukan, maka yang dia dapatkan adalah keburukan. Jangan jika dia niatkan untuk melakukan sebuah kebaikan, maka yang dia dapatkan adalah kebaikan. Jika dia melakukan kebaikan untuk Allah Azza wa Jalla, maka kebaikannya akan ditambahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jika dia lakukan keburukan untuk Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan apa? Aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang paling berat untuk aku obati selain dari masalah hati, keikhlasan. Berat, susah, ya. Pernah nggak Anda merasa berjuang tentang keikhlasan? Pernah nggak kita merasa berjuang untuk mendapatkan keikhlasan? Ya, kita ingin ikhlas, tapi ada potensi untuk merusak keikhlasan. Kita lawan, dia pun nyerang. Kita bertahan, dia makin nyerang. Nih ada perjuangan di situ. Nah, memang berat untuk mendapatkan keikhlasan. Terkadang di awal kita sudah betul-betul ikhlas, di pertengahan beribadah kita sudah betul-betul ikhlas, tapi ternyata ketika ada peluang untuk bercerita, kita pun bercerita, dan ternyata di saat kita bercerita ada rasa untuk berbangga, hilang keikhlasan kita. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir, siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, wallah, enggak, bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh, wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ini yang pertama, tentu kita membaca bismillah sebelum makan. Kenapa? La tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bilinsiraf. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang mereka itu berbuah kebaikan selama kehidupan mereka di dunia ini. Simak kajiannya sesaat lagi hanya di Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani
hijrahmu. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sampaikan bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan apa? Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku arahkan, untuk aku obati, atau untuk aku atur yang lebih susah selain daripada masalah hati dan niat. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Li'annaha tanqalibu 'alayya. Karena dia selalu berbolak-balik dalam diriku. Maknanya apa? Seorang muslim, seorang mukmin dan seorang hamba Allah Azza wa Jalla, dia harus berusaha untuk mendapatkan keikhlasan. Dan ada yang lebih berat lagi, yaitu apa? Menjaga keikhlasan. Dapat ikhlasnya aja susah, apalagi menjaga keikhlasan. Kalau sudah mendapat keikhlasan, terkadang menjaganya susah, kan begitu? Bahkan lebih susah. Sehingga dua ini perlu kita jaga terus untuk meraih keikhlasan dan mempertahankan keikhlasan. Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum dahulu, mereka tidak ingin dipandang menjadi orang yang baik, ya, sehingga banyak di antara mereka yang ketika akan muncul persangkaan orang berlebihan kepada dia tentang kebaikannya, maka sahabat itu selalu memberikan alas supaya orang tidak menyangka demikian, ya, karena di antara dosa itu apa? Yuhibbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu senang untuk dipuji dengan perkara yang tidak mereka lakukan. Ini perkara dosa. Merasa senang ketika dia dipuji dengan perkara yang tidak mereka lakukan. Memang antum luar biasa. Kalau bukan karena antum, setelah Allah Azza wa Jalla, mungkin dakwah kita ini nggak akan seperti ini. Padahal apalah dia berbuat. Tapi dia, alhamdulillah, semuanya Allah mudahkan. Seolah-olah memang dia ada andil di situ. Sementara tidak ada sama sekali. Ini apa? Di antara seseorang yang suka dikenal dalam hal yang tidak dia lakukan, dan ini musibah. Ini musibah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW di antara pendidikan beliau dalam menjelaskan kepada sahabat, kita lihat dari hadis ini, ketika beliau menuju kepada suatu perkara, beliau akan berikan contoh. Makanya contohnya apa? Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya, orang yang berhijrah dari negeri syirik atau dari negara kafir atau dari negara yang penuh dengan dosa untuk kepentingan duniawi, maka berarti dia tidak akan mendapatkan pahala dalam hijrahnya. Namun orang yang mereka itu hijrahnya memang dari negeri kafir, dari negeri penuh kesyirikan kepada negeri muslim untuk mendapatkan keselamatan dari perbuatan syiriknya, untuk selamat daripada kekufurannya, dan untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu,
maka dia akan mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Maka ini diantara cara dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan contoh untuk lebih memahamkan, ya, untuk lebih memahamkan. Dan itu dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu diberikan dengan permisalan. Naam. Kemudian jamaah sekalian, yabqa soal. Mungkin tumbuh dan timbul pertanyaan dalam benak kita bersama, ya. Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk membantu kita supaya kita mendapatkan keikhlasan? Ya. Apa kiat yang bisa membantu kita untuk kita bisa meraih dan mendapatkan keikhlasan? Hal yang pertama, poin yang pertama yang dengannya kita bisa ikhlas adalah apa? Muraqabatullah. Ya, muraqabatullah. Apa itu muraqabah? Apa itu muraqabah? Muraqabatullah itu adalah perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah melihat, Allah mengawasi, dan Allah Maha mengetahui. Kalau bukan untuk dia, Allah tahu ini bukan untuk dia. Kalau ini untuk Allah, Allah tahu itu untuk Allah. Kalau aku katakan untuk Allah sementara dalam hatiku bukan untuk Allah, Allah juga tahu bahwasanya itu bukan untuk Allah. Maka kita akan mikir berpuluh-puluh kali. Kalau begitu tidak ada jalan untuk beramal kecuali memang untuk Allah. Udah. Makanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seseorang telah sadar bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu senantiasa melihatnya, ya, dan itu merupakan derajat apa? Ihsan, ya atau tidak? Seseorang merasa Allah melihatnya itu derajat ihsan. Ka'an an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat ihsan. Maka hal tersebut akan membantu seseorang untuk apa? Ikhlas, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang pertama. Ya, poin yang pertama jamaah sekalian. Sehingga kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita harus tahu apa saja amal yang perlu kita lakukan, ya, atau kegiatan dan kiat yang kita lakukan untuk mendapatkan keikhlasan tadi. Yang pertama muraqabatullah. Yang kedua harapkan penilaian Allah. Harapkan penilaian Allah meskipun dalam permasalahan berhubungan dengan sesama manusia. Masalah salaman, masalah saling memberi salam, saling tegur sapa, saling membantu, ya. Harapkan penilaian Allah Azza wa Jalla. Karena kenapa ini saya jadikan sebagai nomor 2 di sini? Karena rata-rata keikhlasan itu mulai gagal dan rusak ketika sudah ada kaitannya muamalah dengan manusia. Di situ akan rusak, ya. Di situ akan mulai rusak kalau sudah ada muamalah dengan manusia. Maka harapkan penilaian Allah meskipun dalam muamalah dengan manusia. Itu kiat yang kedua. Ini saya untuk Allah nih, saya cuma mau dari Allah. Saya hanya mengharapkan penilaian Allah, enggak ada penilaian manusia. Itu yang kedua. Di poin yang ketiga, kiat keikhlasan itu adalah ada kaitan dengan poin yang kedua. Berarti apa? Melupakan segala penilaian manusia. Melupakan segala penilaian manusia. Kalau bahasa sayanya adalah ojo dumeh. Tahu ojo dumeh? Ada orang Jawa di sini. Sendirian saya di sini kayaknya. Ojo dumeh artinya luweh-luweh lah. Apa luweh-luweh? Bahasa awak dinyolah. Dinyolah. Paham? Paham enggak? Dinyolah, paham? Apa tuh maksudnya? Terserah. Bahasa Indonesianya terserah lah. Kita nggak akan peduli dengan orang. Orang mau nilai kita A, orang nilai B, orang kita nilai C. Udah. Ambil peribahasa bahasa Indonesia itu. Ya, biarkan titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Iya kan? Itu aja. Biarkan mereka itu berkoceh, ya. Tapi kita tetap berjalan selagi kita berada di atas jalan yang benar.
Ya, jangan kita ambil pusing apa yang diutarakan oleh manusia. Ya, kalau kita ngambil hirau apa yang mereka sampaikan, ya, kalau kita hiraukan apa yang mereka ucapkan, ada kalanya satu sakit hati, atau yang kedua bangga diri. Wah Pak, Masya Allah, saya lihat Bapak sudah rajin ke masjid, mudah-mudahan Bapak menjadi orang yang saleh. Memang itu doa, kita ucapkan amin. Tapi ada kalanya kalau itu masuk dalam telinga kemudian sampai ke dalam sanubari, oh berarti saya udah mulai soleh nih, padahal nama saya bukan, ya toh? Nah, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, ini merusak. Maka tidak perlu kita pedulikan dan kita lupakan penilaian orang. Orang nilai kita baik gak kita pusingkan dan tidak kita hiraukan. Orang nilai kita jelek gak perlu kita pikirkan, ya, karena penilaian baik seseorang tentang kita tidak menambah kita mulia di mata Allah, iya atau tidak? Emang dengan orang melihat kita itu mulia, kita mulia di mata Allah? Tidak. Karena kemuliaan seorang hamba di mata Allah tergantung bagaimana si hamba itu sendiri, bukan dengan penilaian manusia. Orang menilai kita jelek juga tidak akan membuat kita terpuruk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita acuh saja. Orang mau nilai A, nilai B, nilai C, dahu sya'na, biarkan dia dengan urusannya. Kita tetap berjalan sesuai dengan koridor syariat yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, menyembunyikan amal. Dan ini cukup berat, ya, gampang-gampang susah lah. Salah, gampang susah-susah, karena susahnya lebih banyak dibandingkan gampangnya. Kalau gampang-gampang susah, berarti susahnya nggak banyak, ya. Tapi gampang susah-susah atau susah-susah gampang lah, ya. Susah-susah senang, ya. Di sana senang, di sini tayyib. Susah-susah senang, itu dia menyembunyikan amal. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara kita bisa ikhlas? Kata beliau apa? Uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Contoh apa? Menutupi dosa awak, contoh itu pula menutupi kebaikan. Ya? Bisa enggak? Biasanya yang bisa di awak tuh menyembunyikan keburukan. Kalau untuk menyembunyikan kebaikan susah. Yang senang bagi awak menampakkan kebaikan. Tapi kalau menampakkan keburukan tidak ada yang berani dan memang tidak boleh. Tapi kata Abdullah bin Abbas, sembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan keburukan. Contoh apa? Berjuang supaya dosa tadi tidak ditengok oleh orang lain. Contoh itu pula berusaha supaya amalan tadi tidak diketahui oleh orang lain. Tayyib. Makanya kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amal falyaf'al. Siapapun yang bisa memiliki amalan yang tersembunyi maka lakukan. Habis waktu. Lanjut. Itu yang keempat. Sedikit, nggak banyak lagi insyaallah. Palingan sekitar 20 lagi. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kiat yang kelima, ma'asyar muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, menjauhkan diri dari tempat-tempat menjauhkan diri dari tempat-tempat yang membuat kita itu dikenal, atau menjauhkan diri dari sebab-sebab kita itu akan dikenal, ya. Itu diantara kiat yang kelima, ya, menjauhkan diri dari sebab-sebab kita akan dikenal orang, ya. Kalau sekiranya seseorang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebuah kelebihan, misal dari sisi amal saleh, dari sisi agamanya, ya, kemudian dia khawatir amalan itu akan hilang karena adanya pengenalan orang terhadap kita, maka lebih baik kita itu bersembunyi dari mereka, tidak diketahui oleh mereka. Makanya Imam Ahmad rahimahullah itu suka tinggal di pinggiran-pinggiran kampung. Kenapa? Nggak mau
dikenal. Ya, tidak mau dikenal. Tidak juga kita katakan berarti ustadz-ustadz yang ketika ceramah di video itu mereka tidak ikhlas, juga tidak kita katakan demikian. Semuanya tergantung kepada niatnya. Ya kalau ada ustadz yang memang ingin dikenal, kembali kepada dia. Ya, berarti urusan dia dakwahnya hanya untuk dikenal. Dia nggak dapat nilai dari dalam dakwahnya, kan begitu. Tapi sebagian ustadz kita kan memandang ada orang yang akan mendengarkan dakwah kita dari sisi yang lainnya, yang mungkin di sana mereka tidak dapat, tidak ada tempat, tidak ada mendapatkan fasilitas. Dengan inilah dakwah mereka mereka dapatkan. Baik. Nah, ini juga di sisi yang lainnya. Tetapi setiap ada potensi yang kita khawatir itu akan membuat kita rusak, maka kalau bisa hindari dan jauhi. Karena itu akan merusak apa? Keikhlasan. Di antara sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, merasa cukup dan suka tersembunyi, tidak suka zuhur. Tahu zuhur? Menampakkan diri, suka tampil di hadapan orang. Ya. Allah tidak menyukai hal yang seperti itu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, menyadari kekurangan diri. Lah banyak kuang tuh kan dikuangi juga gara-gara tidak ikhlas. Abid ya. Nyala sekene tuh dikuangi gara-gara ndak ikhlas. Apa hasil? Habis. Abi. Yang sengene tadi hilang. Abi. Kalau banyak simpanan tuh ada yang ria, bukan masih mending sih. Gitu, nggak ada yang mending di situ. Tapi kan ada yang dia punya. Ini enggak, amalan selama ini sedikit. Ternyata yang sedikit tadi pun tidak ikhlas. Sudahlah sengene pun ndak ikhlas. Tak ada yang kaninya tema besok dia di akhirat. Ini musibah, ya. Ini musibah. Sehingga menyadari kekurangan diri, sadar kita masih banyak kekurangan, ibadah kita sangat sedikit. Kalau yang sedikit ini pun tidak ikhlas, ya, terus gimana? Apa yang akan kita dapatkan, ya? Kemudian jamaah sekalian rahmatullah azza wa jalla, yang ke-7 qiyatnya, berhenti sejenak dan datangkan keikhlasan. Ada kalanya harus seperti itu, ya. Ada kalanya sedang salat, Anda sedang baca, tiba-tiba ada orang yang melihat kita sedang salat, Anda berhenti sejenak di situ, Anda datangkan keikhlasan, lawan semuanya. Berhenti sejenak untuk mendatangkan dan menghadirkan keikhlasan. Ada kalanya harus seperti itu, ya. Kalau tetap kita lanjutkan, khawatir. Tapi jangan kita berhenti karena orangnya, jangan. Tapi berhenti karena untuk menghadirkan keikhlasan. Karena kita menunda amal karena orang lain itu juga bukan ikhlas, itu riya juga, ya. Makanya hentikan sejenak untuk menghadirkan keikhlasan. Sampai kita hadirkan itu, ada dia nggak ada dia, tetap kita lanjutkan karena niat ikhlas sudah mulai hadir. Faham di sini ya? Ini yang ke-7. Yang ke-8, berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Berteman dengan orang yang ikhlas. Kita berteman dengan orang-orang yang mereka ketika beramal nggak pernah menghiraukan orang lain. Kita akan ambil contoh dari dia. Kok bisa bapak itu seperti itu? Kok bisa bapak ini seperti ini? Kita akan ngambil ibrah, kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh, berteman dengan orang-orang yang ikhlas, ya. Berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang ke-9, 10 lah saya genapkan. Yang ke-9, mengingat kematian. Mengingat kematian. Kata Nabi kita SAW, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Jika engkau berdiri untuk salat, maka anggap itu salat yang terakhir. Sudah ini kita mati, kan seperti itu. Ingat kematian, enggak ada salat lagi setelahnya. Udah salat terakhir. Kalau kita enggak ikhlas, apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Ingat kematian. Terus ingat kematian, ingat kematian. Yang terakhir, yang ke-10, memperbanyak doa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla keikhlasan, ya. Dan ini hal yang sangat penting karena doa itu silahul mukmin, senjata bagi seorang mukmin, dan doa itu adalah inti daripada sebuah ibadah. Itu diantara 10 qiyat
tata cara untuk kita mendapatkan keikhlasan dan untuk bisa meraih keikhlasan dalam sebuah amal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan ini sebagai muqaddimah kita mengawali pembahasan kita dalam Kitabul Jami' min Bulughil Maram, sehingga karena kita belum masuk pembahasan maka tidak ada pertanyaan yang terkait dengan pembahasan. Insyaallah pertanyaan berlangsung pada pembahasan pertama dalam bulan depan insyaallah taala. Naktafi bihada wa sallallahu wasallam. Ada pertanyaanmu? Silakan. Satu dari beliau. Yang lain ada lagi. Silakan. Di dalam memuji orang, para ulama mereka membedakan, ada yang madmum, ada yang mamduh. Memuji ada yang terpuji, artinya ada yang dibolehkan, tapi ada yang tercela. Kapan dia terpuji, kapan dia tercela? Ketika orang yang akan kita puji itu benar-benar kita ketahui dia orang yang tidak akan terkontaminasi dengan pujian. Faham maksudnya? Ada orang ketika kita puji, dia nggak akan ngambil hal, nggak akan berpengaruh sama dia pujian tersebut, dia tetap akan sebagaimana sebelumnya, ya. Maka orang yang seperti itu boleh kita puji, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi jika pujian itu bisa mengakibatkan seseorang itu akan merasa baik, merasa lebih, merasa tinggi, membuat dia itu mungkin hilang keikhlasan, maka yang seperti ini jangan dipuji. Ustaz, macam mana nak tahu dia tuh orang tuh bermasalah, berimbas bagi dia atau tidak pujian kita? Maka berarti yang lebih tepat dan amannya adalah tidak perlu memuji. Itu yang lebih aman, ya. Karena satu, jika kita puji ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita salah meletakkan pujian. Yang kedua, jika dia orang yang sedang belajar keikhlasan kemudian kita puji berimbas kepada amalannya yang rusak, khawatir kita mendapatkan imbas dari keburukan dia. Yang ada adalah kita doakan dia. Kalau kita lihat kebaikannya, ketemu dengan dia, salam dengan dia, barakallahu fiik, doakan dia, barakallahu fiik, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu, hafizakallah, hayakallah, seterusnya. Cukup doakan dia, ya. Kita tidak memuji, kita mendoakan. Kalau dia orang yang hatinya rusak, dengan doa itu dia akan merasa senang. Tapi kita nggak ada hal, karena kita tidak memuji, kita mendoakan dia. Kalau dia orang yang tidak pernah mengambil hal perkataan orang dengan doa itu, dia juga tidak akan menganggapnya sebagai sebuah pujian, ya. Maka yang tepat adalah ketika melihat seseorang itu yang baik dalam mata kita, doakan dia, ya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Kira-kira kalau dalam hati abang, kira-kira nih sebelum saya jawab, kira-kira dalam penilaian abang sendiri, kira-kira itu merupakan perusak keikhlasan atau tidak? Itu dia. Kenapa harus menyesal? Sementara sudah lewat, ya, sementara sudah berlalu. Model yang kita kasih ke dia dalam rangka kebaikan udah berlalu, Allah sudah tetapkan untuk kita pahalanya. Masalah dia sekarang itu sudah di luar jalur, lewat jalan, atau tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, itu bukan urusan kita. Karena kita bantu dia dalam kebaikan, ya. Kita bantu dia dalam kebaikan. Dan ciri-ciri keikhlasan adalah ketika seseorang membantu dalam kebaikan, ya, kemudian dia tidak melihat adanya kebaikan yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan, tidak berpengaruh bagi dia, itu salah satu ciri Tapi kalau ada pengaruh yang lain, itu ciri-ciri keikhlasannya bermasalah. Ini yang kita khawatirkan. Sudah sekian puluh tahun nggak ada hal, ternyata perusak keikhlasannya setelah sekian tahun. Itu yang dikatakan ikhlas itu berat. Makanya benar yang dikatakan oleh Sufyanul Tsauri rahimahullah taala, nggak ada yang paling berat kecuali apa?
keikhlasan. Apalah dia tolong kau nyoru. Hah? Apalah dia awak tolong nyoru kau. Cendokosan, nyose dan sebagainya. Karena penyesalan. Karena ketika kita tolong, dia orang yang baik. Kebaikan untuk kita sudah Allah tetapkan tanpa melihat bagaimana dia sekarang. Adapun dia sekarang itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak ada hal di situ. Tapi yang lebih baik adalah kita doakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Kawan. Oke. Oke. Tadi ke masjid, udah berniat di masjid untuk salat. Kemudian nanti di masjid diulang lagi niatnya. Maksudnya dilafazkan. Niat aja tapi dilafazkan dalam hati. Baik. Yang namanya niat tadi keinginan. Keinginan. Ada tidaknya ungkapan dalam hati, ya. Kalau sudah ada keinginan, maka itu adalah niat. Walaupun dalam hati kita tidak mati, ya Allah, dan nak salat isya karena Engkau ya Allah. Walaupun tidak ada itu dalam hati kita, tapi kita sudah di masjid, adzan isya berkumandang, kita masuk masjid, mau ngapain kita? Itu udah niat. Ya, sebagaimana tadi saya katakan, saya contohkan masalah makan. Anda ngambil piring, kemudian Anda nyendok nasi, mau ngapain? Makan. Dan tidak perlu ada yang kita kata, ya Allah ini ambo mau nak makan. Ya Allah saya mau makan. Karena sudah pasti itu untuk makan. Ya, dan itulah niat. Sehingga niat tidak ada kaitan dengan pengucapan dalam lisan ataupun kalimat yang disusun dan diutarakan dalam hati, tidak ada. Niat intinya adalah keinginan, ya, iradah, adanya keinginan, maksud dan tujuan. Maka itu adalah niat. Ya. Kalau ada yang menyatakan, Ustaz, Nabi aja berniat, Ustaz, dilafazkan, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Itu bukan niat. Niat umrahnya di mana? Di rumah. Niat umrahnya di rumah. Kalau tidak ada niat, nak akan bangkit umrah, kan ya? Kalau tidak ada niat umrah, nak akan menabung. Kalau tidak ada niat umrah, nak akan datang ke travel, mendaftar, membayu, melunasi, membuat baju, kan ya? Kalau tidak ada niat, nak akan dilakukan itu semuanya. Ya, adapun labbaik Allahumma umrah itu namanya adalah merupakan pengikraran kita memulai umrah. Sebagaimana dalam salat kita mulai Allahu Akbar, kita masuk salat. Labbaik Allahumma umrah, kita mulai manasik umrah. Ketika itu sudah mulai terharamkan dan terlarang semua hal-hal yang sebelumnya dihalalkan. Kan begitu. Dan itu bukan niat umrah. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, ada yang lain? Nah, fadhal. Ya. Ya. Maksudnya ikhlas itu berat. Betul. Syarat amal diterima adalah ikhlas dan mutaba'ah. Tapi kan tadi kan amalan kita untuk ikhlas itu susah. Bagaimana dengan amalan itu sendiri? Bagaimana dengan amalan itu sendiri? Tayyib. Makanya oleh karenanya kita dituntut untuk bisa ikhlas. Kalau ternyata Ustaz nggak ada yang ikhlas juga, bagaimana Ustaz? Belajar lagi untuk ikhlas. Ya, artinya begini, Allah Azza wa Jalla akan tahu dan akan menilai usaha kita. Dan Anda tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, lah sudah berusaha untuk ikhlas dak jo dapat bentuk keikhlasan itu. Tu cunda apa dan lotah lah beramal 10 tahun, 30, 40, 50 tahun beramal, cuman khawatir kemudian tidak ikhlas. Adanya kekhawatiran tidak ikhlas, mudah-mudahan itu jalan kebaikan untuk mendapatkan keikhlasan. Allah katakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Di antara orang-orang dan para sahabat sifatnya mereka itu adalah ketika mereka itu melakukan kebaikan, jiwa mereka khawatir
bagaimana kalau amalan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, memang tidak ada satupun yang bisa merasa dia ikhlas, gak ada, dan itu pasti dirasakan oleh setiap kita. Dan bahkan tidak boleh merasa amalan kita itu sudah ikhlas, gak boleh. Kita selalu merasa amalan kita belum ikhlas, dan kita merasa amalan kita jangan-jangan tidak diterima. Khawatirin harus kita datangkan terus. Tapi jangan karena kekhawatiran ini membuat kita malah down dan malas beribadah. Jangan. Dengan kita tahu amalan kita itu mungkin banyak yang tidak ikhlas atau jangan-jangan tidak diterima, harusnya membuat kita semakin banyak beramal. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya باذنillah dengan memulai pembahasan dalam kitab Al-Jami' min Bulughil Maram insyaallah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.